Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man adoma maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum saya mulai sadajan kukula dilajengkeun hayu orang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul, semua yang hadir pada malam hari ini kembali ke rumah masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang punya penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya cita-cita dan keinginan Allah kabulkan cita-citanya. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu keur boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur baroga hutang ya katingali ibu-ibu di solear beungeutna beungeut mawa hutang kabeh. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalalayar hutangna. Eta nu pangkencengna nu panggedena hutangna. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, melantunkan tawasul kepada Rasul, waropaha saotahu, diangkat suaranya, ditarikkan suarana, ditinggikan suaranya, diluhurkan suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yang ingin berkah keluarkan suaranya, ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabb. Angkat suaranya, balik. Istajib doana ya Rabb, waghfir ma madha ya waghfir ya Ya Allah Rabbana
mudah-mudahan ikhwan ingin mendapat ampunan tuk dosa yang kulakukan, ingin diberi ampunan tuk dosa yang kulakukan. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabb. Taqabbal doana ya Rabb. Balik waghfir ya wa karami waghfir Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat yang ada di Kampung Solear, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai Allah panjangkan umurnya, amin. Aparatur pemerintah min addal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, berikut para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Rasul, tegakantun ke bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, santriawan dan santriawati, para pemuda dan pemudi, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai. Mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya berkumpul di tempat ini saja, tapi dengan keberkahan peringatan Maulid, keagungan baginda Nabi, kebesaran baginda Rasul, semua yang hadir Allah kumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak akan panjang lebar yang akan saya bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Iya sorana ge ngesrek beak di tanggal hiji mulut nepi ka penting ieu berang penting aing gogorowokan teureun-eureun amplop geus menang 7,5 karung. Si nama teuing ka mana? Kan manusia itu pada punya nasib, betul? Nasib tukang tani harus siap kotor-kotoran, nasib tukang dagang kudu kesel nemuan langganan, nasib tukang ojek papanasan huhujanan. Nah kalau nasib jadi tukang ceramah pas kieu ece, nasib jadi mubalik lihat pas kieu can serak can dibere duit. Masih mending jadi tukang ceramah daripada tukang tinju can digebukan can menang dulu. Yang paling kasihan tukang jaga WC, kan suka ada juga jaga WC, pom bensin, pasar, nago kenemuan kotak amal, komo sih teman karunya can aya nu can menang dulu. Pas anaknya minta duit, pak minta duit, gedeng can aya nu modal jiji aja. Anaknya bingung aing minta naon, maka nangis mau panjang lebar saya tanya penting-ting teu, jawab yang kompak penting-ting teu. Kuat 3 jam 3 nepi ka jam 3 kuat, alhamdulillah. Berarti hebat orang Solear ahli bohong. Satu kuat 3 jam 3. Intinya saya bangga diundang ceramah oleh orang kampung Solear. Kenapa saya bangga? Di Solear ustadznya sukses membina umat, kiainya berhasil mendidik umat, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahnya hebat, mendidik, membina, ngabimbing umat. Buktina alhamdulillah di dieu mah kabeh awena make tiung. Alhamdulillah di dieu mah kabeh make tiung. Alhamdulillah di dieu mah teuing sia balik di dieu mah.
kanyahoan sia ku aing nu tara biasa make tiung lagi nyarareng sholat atau tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu harus bangga jadi perempuan, ibu-ibu harus bangga jadi wanita. Acara tanpa perempuan gak sukses, jawab yang kompak, betul. Acara tanpa ibu-ibu gak berhasil, betul. Acara tanpa ibu-ibu gak rame, betul. Bukti malam hari ini banyak yang hadir ibu, banyak yang hadir ibu, nu resep muludan, nu resep rajaban, nu resep sholawatan, nu resep pengajian, anu resep ngiridit, anu resep ngomongkeun batur, anu nyorocos kasalaki, nasi meuniku komplit atuh diborong kabeh. Tapi ibu-ibu harus bangga jadi wanita. Tolong catat, kalau saya jadi perempuan tiap malam saya sujud syukur sama Allah. Perempuan itu indah, diagungkan Allah, dimuliakan Islam, dihormati Rasul. Makanya kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala oleh Allah? Karena perempuan diciptakan oleh Allah bukan untuk memimpin keluarga. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang pundak, tina tulang tak-tak? Karena perempuan diciptakan Allah bukan untuk jadi beban keluarga. Kenapa perempuan tidak diciptakan tina tulang tonggong? Karena perempuan diciptakan Allah bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang tangan? Karena perempuan bukan mainan, bukan boneka, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan Allah dari tulang kaki? Kenapa perempuan tidak diciptakan Allah dari tulang kaki? Karena perempuan diciptakan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, bukan untuk dinista, bukan untuk disakiti, lain yang dinyenyeri. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk dekat dengan hati, untuk dimengerti hatinya, untuk dimengerti perasaannya, untuk dilindungi, untuk dihormati. Itu adalah perempuan. Atau syaitan. Tapi saya tanya bapak-bapak, arek kemana aja? Kemana? Oh, arek kiih. Mangga kiih lagi. Yang aing sakakarang aing seumur jadi mau balik ngaji pabolit jeung nu kiih kieu. Panitia supaya acaranya tertib, supaya acaranya tertib, acaranya khidmat, acaranya husuk, nggak ada yang jalan-jalan. Panitia, acara skor dulu. Hayu orang kiih babarangan. Di mana kiih? Saya tanya bapak-bapak, tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Si bengkok. Tulang iga mah dilempengkeun tarik teuing potong. Enggak dilurusin, bengkok terus. Kadang-kadang kita punya istri serba salah. Teu dibentak, ngiri diteureun. Dibentak terlalu kenceng, gembol. Mau pakaian minta diserahkeun. Dasar si bengkok. Perempuan itu dihormati oleh Islam. Rasulullah di zaman jahiliyah yang namanya perempuan hina di hadapan masyarakat. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ngubur anaknya yang perempuan hidup-hidup. Di zaman Romawi perempuan diikat dijual di pasar kos kangkung siate. Di zaman Yunani perempuan laki-laki berhak menjual istrinya dengan bebas. Kalau ibu pernah ke Cina, di Cina ada kampung namanya Kampung Guangzhou. Di Guangzhou ada masjid, umurnya 1350 tahun, namanya Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum Rasul mengutus sahabatnya yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas menyebarkan agama Islam di Cina, tolong catat oleh masyarakat solear, di Cina kercan ayat Islam, raja na pamajikana sarem.
Di Cina sebelum ada Islam, rajanya istrinya 1000. Bu, 1000. Hei, 1000. Ini suami mau nambah 1 aja bingung. Di Cina kercanaya Islam, rajana pamajikana 1000. Nepi ka aing bingung, iraha make kolor na eta raja. Aing ge pamajikan hiji geus merosot deui. Ini 1000. Tapi setelah datangnya Islam, datangnya ajaran ilahiyah, datangnya ajaran samawat, datangnya ajaran Allah, yang namanya perempuan oleh Rasul diangkat derajatnya oleh Islam, sampai Rasul berani memproklamirkan, Rasul berani mengatakan derajatnya seorang ibu dibandingkan dengan ayah lebih tinggi derajatnya seorang ibu 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah. Alhamdulillah. Makanya ahli qasidah suka teriak-teriak di panggung, itu hadis Nabi. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi terus kan anaknya 12. Tete judul lagu nate awewe bekian bekireuna. Saya tanya yang hadir di sini ingin masuk surga? Jawab yang kompak biar jadi doa. Ini ada Rasul, hayang masuk surga. Biasa Allah banget surga di dia mah. Jangankan kita, wali saja teriak-teriak. Kata wali, ilahi lastulil firdaus yahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali tidak pantas masuk surga. Atau komo orang soleh, komo iya, komo eteta, komo itu tuh. Apalagi saya yang berbicara, wali saja tidak pantas masuk surga, tapi saya berdoa, ya Rabbana, dengan keberkahan nabimu, keberkahan rasulmu, dengan keberkahan mengagungkan nabimu, jadikan semua yang hadir menjadi ahli surga. Saya tanya, surga agung tidak? Jawab yang kompak, agung tidak, mulia tidak, suci tidak. Surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci, Allah tidak simpan di bawah telapak kaki malaikat. Allah tidak menyimpan surga di bawah telapak kaki nabi. Allah nggak pernah simpan surga di bawah telapak kaki wali. Allah tidak menyimpan surga di bawah telapak kaki kiai. Tapi Allah menghormati perempuan, Allah menghargai jasanya seorang ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci, Allah simpan di bawah telapak kaki ibu-ibu. Entah ku dipariksa bu, entong dipariksa entong. Engke budak letik balik tadi kokoreh karena suku inung. Mana cenah surga. Cek ibu nak coba tembok usia. Cek budakna geuning ieu mah surga teh baru laki. Bari hideung bau asup. Jadi artinya keridhaan Allah ada dalam keridhaan seorang ibu, ada dalam keridhaan seorang ibu. Lidah ibu itu tajam, makanya jangan pernah macam-macam kepada namanya seorang ibu. Anak muda, kalian jangan pernah macam-macam kepada namanya seorang ibu. Lidah ibu dengan Allah tidak ada penghalang. Jangankan doa benarnya, doa salahnya seorang ibu Allah kabulkan. Lidahnya tajam, saciluh metuh saucap nyata. Makanya apalagi orang tua dulu itu lidahnya tajam. Ngobatin anak nggak pernah pakai dokter 24 jam. Ibu itu ngobatin anak nggak pernah pakai dokter anak, nggak pernah pakai puskesmas. Rumah sakit dulu nggak laku. Kenapa? Lidah ibunya tajam, saking tajamnya bisa ngobatin anak. Baheula mah budak beledag tidak gor karena tiang listrik, benjol sagede bola kasih.
nggak pernah diobatin dokter, ngambil rambut ibunya, gesek baca bismillah 2 jam kempes. Betul? Ayeuna marek diobaran ku buuk kumaha da buuk nangis arareueuh hatuh siapa. Dulu anak sakit mata, nggak pernah cari instok, nggak pernah cari visin, dokter mata mahal. Kalau anak sakit mata, ibunya lari ke belakang, ngambil daun sirih, masukin ke air, masukin ke matanya, baca bismillah, 1 hari sembuh. Dulu anak luka, gudawang, rahet, nggak pernah cari dokter 24 jam, nggak pernah ke rumah sakit dijahit. Kalau anak luka yang dalam, ibunya jadi dokter, lari ke belakang, ngambil daun babadotan, gecek ku inungna, ciduhan, tapalkeun 2 poe garing, tapi ke ciduh inung jadi betadin. Dulu anak batuk terus, malam batuk, siang batuk, nggak pernah berhenti, nggak pernah cari dekosin, nggak pernah cari laserin, dokter anak mahal, apotek jauh. Kalau anak batuk terus, ibunya jadi dokter, lompat ke dapur, nyokot cikur ngora, dayem ku inungna, geus lemes, wawalkeun kana bir budak, 3 poe pae. Atuh mah nya cager wae sia. Eta mah penyakitna parah, paru-paru basah. Dulu kalau anak masuk angin, sakit perut, nggak pernah cari antangin anak, nggak pernah tarik tolak angin anak, dokter anak mahal, puskesmas jauh. Kalau anak sakit perut, ibunya lari ke dapur, ngambil minyak tanah. Bener tuh mak? Baheula mah nyeri beuteung ku minyak tanah. Saya dulu waktu masih kecil masuk angin, ibu saya lari ke dapur, ngambil minyak tanah, diolesin pakai minyak tanah. Untung ibu teu aing teu diduruk. Minyak tanah. Bari dibacain doa, doanya dulu bukan kulhu, bukan palak binas, bukan ayat kursi, bukan sholawat. Dulu doanya doa orang tua, jampe kolot, lamun cek orang solear mah jang jawokan. Tapi kalian jangan meremehkan jang jawokan, jangan menyepelekan doa orang tua, karena Allah tidak melihat doanya. Allah teu ningali jampena, tapi Allah melihat orang yang berdoanya, hatinya lembut, bibirnya tajam, dibacaan pakai doa, diusapan minyak tanah, cakakak ceuweuweung, inyuk talin di dahar di beuweung, hitut jadina dut itu jago. Apa sebabnya? Lidahnya taj. Jawab, lidahnya taj. Kenapa tajam? Karena banyak zik. Karena banyak zik. Kenapa orang tua dulu banyak zikir? Karena dulu nggak ada yang gak gojek. Baheula mah handphone bantuan aing ngeserak. Handphone telepon, radio, TV, komputer, laptop, Android, Facebook, Instagram, WhatsApp, da listrik eueuh. Dulu numbuk padi dina apa bu? Nalisung. Nutuanana make naon? Halu. Sambil numbuk padi dina lisung make halu. Orang tua dulu bibirnya zikir, pantes padinya jadi padi barokah, beasna jadi beas berkah, sedikit mahi loba nyesa di dahar terjadi penyakit. Apa sebabnya? Sebab numbuknya baca zikir. Makanya orang tua dulu hebat. Teknologi belum canggih, demokrasi belum sehebat sekarang, pemimpin-pemimpin belum hebat seperti sekarang, ahli politik jarang, yang janji-janji nipu rakyat jarang, PAUD nggak ada, TK nggak ada, sekolahan langka, universitas teu warauheun, tapi rakyatnya barokah, teu wawuheun jeung raskin. Betul? Orang tua dulu nggak kena raskin. Beda dengan manusia sekarang. Pemimpin ngaku paling hebat, janji-janji politik di mana-mana, rakyat ditipu dengan atas nama rakyat. TK ngajajar, PAUD di mana-mana, sekolahan tiap 5 meter ada, teknologi semakin canggih, demokrasi semakin hebat, pemimpin-pemimpinnya semakin hebat. Ngan aing bingung kenapa rakyatnya makan raskin. Betul? Raskin, beras orang di dalam harwaya tuh. Raskin, beras orang. Tolong catat, negara kita negara kaya. Tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia.
Indonesia. Saudi Arabia kaya, tapi kekayaan Saudi hanya ada di dalam tanah. Saudi Arabia kaya, Bu. Saking kayanya Saudi Arabia, Raja Salman jalan-jalan ke Indonesia, se-RW dibawa. Raja Salman ke Indonesia, se-RW dibawa 800 orang. Kemarin Jokowi ke luar negeri, aing tadi ajakan. Banyak umat Islam yang ngaku umat Rasul tapi nggak kenal Rasul. Banyak umat Islam yang ngaku umat Rasulullah tapi dia nggak kenal Rasulullah. Rajaban tiap tahun, Muharram tiap tahun, peringatan Maulid tiap tahun, sampai peringatan Maulid orang solear ngayakeun muludan nepi ka bebeakan, nepi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang jarang inang, acis jadi buncis, kebo digorok, me dilekek, kotok diudag-udag, ting benang ting henteu. Nepi ka tenda disewa, sound system disewa, kori diajakan, mubalik diondang, panggung dijieun, nepi ka kursi batur pindah ka dieu. Nyaho sia menang nginyeum gitu. Muludan tiap tahun tapi sayang sampai ahli hadroh diondang teriak-teriak di atas panggung, isfalana lana lana ya habibana, jerit-jeritan pengen syafaat dari Nabi Muhammad, tapi masih banyak umat Islam yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Gara-gara TV jeung handphone, orang solear lebih kenal artis daripada kenal Nabi. Sia budak orang nyaho kene ka Ahmad Dhani daripada ka Nabi Muhammad, nyaho kene ka Ariel Peter Pan daripada Sena Usman, nyaho kene ka si Boy. Nah, sia ka nyahoan si Boy teh adi aing. Nah make hahaha jika percaya gitu. Dengerin dulu, ini bulan Maulid dan saya lagi ceramah, saya nggak berani berbohong Ibu. Ini serius, tolong catat. Si Boy eta teh aki na si Boy jeung aki aing aki-aki. Ini kadang-kadang bapak-bapaknya lebih kenal Haji Muhyiddin daripada Abu Bakar Siddiq. Ibu-ibunya lebih kenal Julia Perez dari almarhum daripada Siti Fatimah. Nyaho kene ka Ayu Ting Ting daripada ka Siti Maria Kiptiah. Nyaho kene ka Dewi Persik daripada ka Siti Khadijah. Tak kamu anak, nyaho kene Upin Ipin daripada Hasan Husain. Betul. Kalau kiai dan panitia nggak percaya, kita buktikan malam hari ini. Ini orang solear lebih kenal artis apa kenal Nabi? Jawab yang kompak. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya baraha. Jawab lain molotot. Aya baraha 7. Baraha poek. Nah si anak Nabi Muhammad jadi poek gitu tuh. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya baraha 4. 4 mah anak bapak sia. 4 baraha 10. 7 6 5 12. Emang anak Nabi rek main bola 12. Udahlah kacau. Coba saya tanya, jawab yang kompak, yang meriah, semuanya angkat bicara. Kalau anak Ahmad Dhani ti Simaya aya baraha? Aya 3. 1 2 3. Cuy sia nyaho nu kitu. Ngaku umat Nabi muludan tiap tahun ditanya Nabi Muhammad aya nu poek. Aya nu 10, aya nu 11, 12, aya nu 6, aya nu 7, kacau. Udahlah, ditanya anak Ahmad Dhani semua kompak. Udahlah, sekarang malam hari ini saya ceramah nggak dalam-dalam. Ceramah itu kan yang paling penting, Bu. Saya ceramah orang sini pulang dapat ilmu. Jawab no kompak atuh. Aing ceramah orang dia balik mawa el. Aing balik mawa amal. Ablok gitu. Si eta matre eta amal. Demi Allah saya tidak butuh amplop, nu penting mah doa. Mana duit? Doa.
Insya Allah saya ceramah orang sini dapat ilmu, saya pulang dapat amal. Insya udah malam hari ini ceramah sederhana. Yang penting pulang ceramah semua dapat oleh-oleh. Oleh-oleh dari saya peringatan Maulid. Semua yang hadir balik kaimah tahu anak Nabi. Setuju? Setuju? Yuk kompak. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah ayah dala genap. Saya salah nurutan wae atuh. Ya Pak RT ya umat nuki nu karunya ya. Ustadna nyuksruk milu nyung sampai saya tadi. Anak Nabi Muhammad di situ Khadijah aya gen. Yang kompak aya gen. Yuk orang hitung hiji Siti Rukmini. Siapa anak Nabi Rukmini. Rukmini mah tukang pecel lele. Nabi Rukmini. Hiji Siti Rukoy bareng hiji Siti Rukoy, dua Siti Zae, tilu Umukul, opat Siti Fa, lima Abdul Qasim. Wadir cenah si eta pang tarikna pang salahna muni pede hadir. Abdul Qasim genep Abdul. Ada satu lagi namanya Ibrahim, anak Nabi 7 semuanya. Tapi yang saya tanyakan tadi dari Siti Khadijah. Dari Siti Khadijah aja 6. Satu lagi Ibrahim dari perutnya, rahimnya Siti Maryah Kiptiyah. Coba ku aing ditanya deh. Kalau wafat Rasul tanggal berapa? Wafat Rasul tanggal berapa? Wafat Rasul tanggal berapa? 12 bulan naon? Mulut. Bulan naon? Rabiul Awal. Poe naon? Senin. Waktu naon? Supaya dapat ilmu jangan tahu lahirnya saja, wafatnya juga harus tahu. Wafat Rasul tanggal 12 Rabiul. Semua barang biar dapat ilmu dapat pahala. 12 Rabiul. Poesen waktu duha. Nah saya jadi sotoy gitu. Pang tarik nampang salana. Balikan dia gara-gara saya jadi gagal aing ceramah. Wafatnya Rasul tanggal 12 Rabiul. Poesen waktu dikuburkannya malam Rab. Jadi Rasulullah dikuburkan malam Rab. Ibu, Rasulullah dikuburkan malam Rab. Umur Rasulullah 63 tahun lebih 4 ha. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun lebih 4 po. Tolong catat, umatnya tidak akan lebih dari itu. Jadi pemimpin kita Kangjeng Nabi umurnya 63 tahun lebih 4 poe. Umatna mau lebih teeta. Makanya awas. Kalau malam hari ini ayah nini umur nangis genep 33 tahun lebih 2 poe. Dua poe deui. Cicing mah tong aman-aman. Ma euy, 2 poe. Pokoknya emak 2 poe deui bakal menang rezeki anu gede. Amin. Hirup deui ini. Ini bukti bahwa kita hanya ngaku umat Nabi tapi nggak kenal Nabi. Beda dengan anak yang dulu ibunya rajin, bapaknya rajin, kakeknya rajin. Umat dulu anak kecil umur 3 tahun sudah kenal dengan Allah. Di masjid, di madrasah, di rumah, di pekarangan rumah, anak kecil dulu teriak-teriak kenal Allah. Lawujud kidambako mohon. Hebat, 3 tahun kenal Allah, 4 tahun sudah kenal malaikat Allah, Jibril, Israfil,
munkar raqib. Diterangkan sama gurunya, tidak ada makhluk yang paling taat sama Allah kecuali malaikat. Pemuda, malaikat itu imannya stabil, lam yajid wa lam yankus, nggak pernah kurang, nggak pernah lebih. Tolong catat, Allah tidak memberikan hawa nafsu ke dalam diri malaikat. Makanya makhluk Allah yang paling taat sama Allah hanya satu, malaikat. Kalau kata Allah, malaikat sujud, bareo sujud sampai kiamat nggak bangun-bangun. Kalau Allah nggak suruh bangun. Beda dengan orang solehan. Kayak imam sujud 5 menit, nges udang deh, udang. Ya imam teh pae juga teh udang-udang. Malaikat Malik menghadap Allah, siap ya Rob, tungguan neraka. Sampai malam hari ini malaikat Malik setia, cicing we nalawang pantau neraka, tara balanja ka Indomaret. Rek naon ka Indomaret? Ridwan tungguan surga, sampai malam hari ini malaikat Ridwan tungguan surga. Israel cabutan nyawa orang solear. Nah, ini ngadeg-deg deui. Sampai malam hari ini malaikat hijau itu katanya nyabutan nyawa. Israfil, siap ya Rob, pegang trompet ya, jangan dulu kau tiup sebelum aku suruh tiup. Siap ya Rob. Dari pertama diciptakan malaikat Israfil sampai malam hari ini malaikat Israfil setia, cicing we nungguan trompet. Coba bayangin kalau malaikat kayak orang solear, keselan, bosenan, bete, pas malam tahun baru nak orang nariuk trompet, ayo malaikat Israfil ikut-ikutan, atau kiamat nggak ada. Untung malaikat makhluk yang paling toh. Umur 5 tahun dulu saya sudah kenal Nabi. Bu, 5 tahun saya sudah kenal Nabi loh. Orang tua saya mengajarkan saya suruh kenal dengan Nabi. 5 tahun sudah teriak-teriak di masjid sambil pegang mik. Satu kampung kedengeran. Bari gogorowokan teh, Nabi urang sarerea, Kangjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana, Ramana Said Ab Ibu Nasi dilahirkeun di wengi tahun. Anak-anak sekarang kenal Nabi, cuman lagamnya beda. Saya bangga, emang anak harus kenal Nabi. Anak sekarang juga teriak-teriak, rohatil ad yarutasdu pilaya lil maulidi wabari mimaani amadi wabari Memani Ahmadi pilaya. Keluarkan suaranya biar berkah. Abdullah, subhanallah. Aminah, Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh